Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki saat teduh. Pada saat ini kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadian na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Asima roham di au ale Jehovah, ai targogo doau, maras do rohaku dohot dagiku, alai anggo au, tuho doau marhaporusan ale Jehovah, nikudo. Hodo de bataku, marguru tu tanganmu doaka parsoryoku, sai palua maausian tangani aka musuku, dohot sian aka na mangalotongiau, ale Jehovah, sai unang paurak au, ai hodo na hujou, sai palua maau marhite-hite hati goranmu, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadohodo si pangolu padumuhon jolma dohot debata, kupuji hami ma guarmi, jala hudok hami mau liate tuho ala ni saluhut nabi nahemmi, saido ngani mahami marite-hite asini roham, asa upikiri hami toktong natinaon mudohot hama matem, asa warsakok kami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong, jala asa maroa haholonga kami huhut madok moliate tuho, asa olo hami mangyuton horo di hamatean, ale Yesus Tuhan, di homa tama puji-pujian di tengah-tengah ni saluturia, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng nilelengna, amen. Tapuji matu hata marede mahita. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu kita saat ini, yaitu hukum Taurat Tuhan yang pertama dan artinya, beginilah hukum Taurat Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala hukum. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Potima dosata tuado pandidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Hodo napatupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haolongan ni roham. Sai asima roham dihami. Akana mangarsakon dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i.
Lehon matuhami todim nabadiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami amarha porsiahon laho manggotapon nasa dosa dot roha portibion. Asa upasatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Isebe manguluhon akan na pinili ni debata. Debata do mamitori. Ise do namadabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dada holani. Nang mula mangolu do jala di siamu ni debata do ibana mangon di hokita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Kudul mahita. Tapuji matuhata marede mahita. Bacaan untuk kita pada minggu ini atau yang menjadi epistel pada minggu kita saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari ke jalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Tapuji matuhata marede mahita.
tindakon maha porsyotai songon nahina tindakon idongata sa porsyaon di sabdok portibion rap mahita madok au porsea diri bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai imana tidubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia adorang sohabuhan ido tuhata natamaom na bernit di panghuman ni Silatus nama tetarpajal loribana di hau pinarsilang na tua tugal toru nung ditanom namlak mangolo di ari patuluhon nama naik ke surgo lahundul kesiamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima imana pemenglaso tanamaon manghumi halak na mangolo dohon namate au porsea diton di parbadia jaladong sada huria nabadia huria kapamanala Kristen akan nabadia dohot dihasakan dosa dohot dihatai namandok mula mangolo sogod daging dihalak ng mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Nuaing tabegi ma tikting na masa di tonga-tonga ni huriata manang warta jemaat. Huriani tuhata tabegi majo tikting na masa do neneng masa di minggu ta sadarion 5 minggu tanggal 5 April 2020 ya guari minggu ta 5 minggu palmarum manang mare-mare doho topik idama narodo rajam sambutlah rajamu datang na perjolo warta umum manang tikting nama ragam nomor sada sesuai dengan surat pastoral Pareses distrik 15 Sumbaksel tertanggal 2 April 2020 sada hal pencegahan penebaran virus corona untuk menyikapi virus corona demi solidaritas terhadap kehidupan bersinergi dengan kebijaksanaan pemerintah pusat hingga ke daerah dan sesuai dengan pesan pastoral pimpinan HKBP maka ibadah dan kegiatan lain di gereja ditiadakan hingga 17 April 2020. 2. Beribadah bersama preses di rumah masing-masing secara online, manang live streaming melalui channel YouTube HKBP Palembang. A. Parningotan Hari Hamamaten Tuhan Yesus, manang peringatan hari kematian Yesus, diadakan pada hari Jumat 10 April 2020 dengan ketentuan pukul 7 WIB ibadah berbahasa Indonesia, pukul 10 WIB berbahasa Tatak Toba dengan topik pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, tertulis dalam Matius 45 sampai 56. B. Ulaun Nahohom, perenungan kematian Yesus Kristus, pukul 14 WIB. C. Ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 dengan ketentuan pukul 7 WIB ibadah berbahasa Indonesia, pukul 10 WIB berbahasa Batak dengan topik kuasa kebangkitan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh jemaat agar mengadakan kebaktian minggu dan ibadah pasion, ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah di rumah masing-masing. 2. Surat pastoral dari Eporus HKBP tentang pencegahan virus corona. Sada, sesuai dengan informasi dari BNPB, gugus tugas penanganan virus corona di negeri ini telah ditetapkan pemerintah dalam status darurat
Oleh karena itu, A. Acara Jumat Agung dan Pesta Paskah pertama dan kedua diadakan di rumah masing-masing. B. Pertangyangan Pasion tetap diadakan 3 malam berturut-turut dan diadakan di rumah masing-masing jemaat. C. Ibadah Buha-Buha Ijuk tetap diadakan di rumah masing-masing. D. Perjamuan kudus untuk sementara ditiadakan menunggu kondisi wabah virus corona berakhir. E. Tertib acara disediakan oleh gereja. 3. Ibadah Buha-Buha Ijuk manang ibadah subuh Paskah diadakan di rumah masing-masing. Acara masuk pukul 5 WIB, maksudnya pukul 5 subuh. 4. Ibadah Pasion atau ibadah peringatan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus kita adakan 3 malam, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 7 sampai dengan 9 April 2020 bertempat di rumah masing-masing dimulai pukul 19 WIB sampai selesai. 5. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat yang telah mengadakan ibadah minggu di rumah, yaitu tanggal 22, 29 Maret, dan 5 April 2020, agar menyerahkan persembahan kepada situa wek masing-masing. Tambahan tikting, pilihan kebaktian minggu di rumah masing-masing tetap diadakan manang dibaen 3 kali sesuai dohot acara di permingguan. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis jemaat HKBP Curup mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran sebanyak 13 orang maupun ulang tahun pernikahan sebanyak 1 keluarga. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Dukungan doa, kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan kesusahan. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan meningkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6. Nah, paduahon tikti parhepengon tabereng madi lembaran laporan parhepengon adong dihita adong perbaikan di persembahan ibadah keluarga tanggal 20 Maret dari keluarga Nonya P Situmorang Buru Sinurat, tertulis di sana 22.000 yang sebenarnya adalah 20.000. Songonima tikting namasa di huriata di bagasa mingguta sadarion tuhatama nama masuhita saluna. Amin. Tauluti acarata tapujima tuhata uhut tapasahat pelean sadaa dohot sadabe. Siap
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu Minggu Palmarum atau Mare-Mare, yang tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Mereka memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita pada saat ini, sambutlah rajamu datang. Pada minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum, yaitu Minggu Mare-Mare. 5 hari terakhir kita merenungkan penderitaan Yesus sebelum ia mati di kayu salib. Hari di mana pertama kalinya peringatan akan kematiannya di Jumat Agung mendatang ini akan kita peringati di rumah kita masing-masing, termasuk peringatan Buha-Buha Ijuk dan Paskah. Pada satu sisi kita sudah berada hampir 2 minggu di rumah, dan banyak dari kita, terlebih anak-anak kita yang sudah jenuh walau beragam aktivitas yang telah mereka lakukan. Baik bagi yang bersekolah, lelah mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa banyak. Bahkan kita orang tua, ada yang coba-coba keluar rumah mencari angin hanya karena jenuh di rumah. Walau tidak dapat dipungkiri, di sisi lain semakin tumbuh kreativitas, semakin lincah berpikir dan bergerak, berolahraga, berkebun, bernyanyi, dan bermusik agar hari-hari berjalan cepat jauh dari kebosanan. Di tengah suasana yang sangat mencekam, mengkhawatirkan, membuat kita was-was
bahkan panik. Berapa lagi jumlah bilangan jiwa yang akan meninggalkan kita karena virus corona? Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, hubungan sosial yang semakin kaku karena virus corona ya, mematuhi social distancing, menjaga jarak, yaitu menjaga jarak fisik. Kita diajak untuk mengingat peristiwa Yesus dimuliakan orang banyak di saat ia memasuki kota Yerusalem, yaitu saat di mana Yesus secara terang-terangan menunjukkan dirinya di tengah-tengah orang banyak yang sudah berkumpul untuk merayakan Paskah. Paskah yaitu memperingati peristiwa kebebasan nenek moyang mereka dari tawanan bangsa Mesir. Kedatangan orang banyak dari Yerusalem dan sekitarnya dan dari semua negeri, terkhusus bagi para penyembah yang sungguh-sungguh mereka datang lebih awal supaya dapat mengikuti upacara penyucian diri untuk merayakannya, mengikuti ibadah Paskah. Berita tentang kedatangan Yesus itu sangat kuat mempengaruhi hati mereka. Bahkan membangkitkan sukacita mereka dengan harapan bahwa munculnya Mesias. Seakan mereka bisa semakin dekat dan pasti. Orang banyak itu mengambil daun palem, yaitu daun yang biasa dipergunakan terutama oleh orang-orang miskin jelata, untuk merayakan pesta sukacita dalam menyambut orang-orang yang dihormati. Orang-orang banyak datang kepada Yesus bukan dengan membawa segudang keluhannya, bukan membawa kecemasannya atau penderitaannya, tetapi mereka menghampiri Yesus dengan pujian dan sorak-sorai, dengan seruannya, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana berarti keselamatan. Bersama Yesus orang banyak mendapatkan keselamatannya, mendapatkan kemerdekaannya. Kedatangannya yang sungguh dalam kesederhanaan dan kesahajaan, yaitu hanya dengan menggunakan keledai, dan disambut dengan sukacita dan sorak-sorak, seakan sangat bertolak belakang. Di mana jika kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai ayat 39, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi dan mereka hendak melempari Yesus dengan batu untuk membunuhnya. Bahkan mereka tidak jera-jeranya terus berbuat jahat. Begitu Yesus luput dari maksud jahat orang-orang Yahudi, mereka terus mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yesus tidak terperangkap dalam suasana yang begitu mencekam, namun terus melanjutkan perjalanannya, pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Ia menyingkir dan ia sembunyi dari orang banyak, terutama dari incaran orang-orang Farisi, dan tinggal di situ. Yesus yang tidak pernah pantang menyerah, bahkan semakin melakukan banyak perkara, di antaranya melakukan mukjizat yang besar, membangkitkan Lazarus yang telah mati terbaring 4 hari di dalam kuburannya. Peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa dahsyatnya yang belum pernah dilihat orang banyak, sehingga membuat orang-orang Farisi, membuat imam-imam kepala dan mahkamah agama semakin marah dan semakin
bulatlah tekadnya untuk membunuh Yesus. Ternyata kemarahan orang-orang Farisi dan orang-orang itu bukan hanya kepada Yesus, tetapi lebih dari itu mereka juga sepakat untuk membunuh Lazarus guna menghilangkan bukti mukjizat Yesus, bahkan menggagalkan mukjizat kebangkitan yang telah dilakukan Yesus. Yesus semakin terancam. Dan saat Yesus diserahkan, ditangkap, dan disalibkan sudah sangat dekat. Beragam upaya biasanya kita lakukan untuk menyambut orang penting di dalam kenegaraan seperti presiden, menteri, bupati, gubernur, dan petinggi negara lainnya. Walau presiden kita saat ini sangat jauh dari seremoni dan sangat bersahaja dibandingkan dengan yang sebelumnya, tujuan utamanya adalah bagaimana menyenangkan dan membuat sukacita pemimpin yang datang. Sama halnya jika orang penting datang ke rumah kita, tentu berbagai upaya dilakukan agar yang datang itu betah dan menimbulkan kesan simpati sehingga hubungan semakin dekat. Tentu penyambutan seperti yang dimaksud sesuatu yang tidak mungkin dilakukan saat merebaknya COVID-19 saat ini. Terlebih begitu mendengar pemberitahuan dari BNP di mana keadaan gawat darurat diperpanjang sampai 29 Mei ini. Bayangkan, hampir 3 bulan lamanya berbagai aktivitas kita terganggu. Apakah di tengah suasana yang sangat memprihatinkan ini kita tetap dapat bersukacita menyambut Yesus di dalam hati kita di perjalanan kehidupan kita sehari-hari saat ini? Tentu jawab yang pasti adalah iya. Karena dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak hanya perkara COVID-19 yang akan dapat kita atasi, tetapi bahkan lebih berat lagi penderitaan yang akan kita hadapi kelak. Sebagaimana penderitaan Yesus, yaitu memikul salib, menanggung dosa-dosa kita. Ia menjadi pendamaian. Ia menjadi perdamaian antara dirinya dengan dunia ini agar kita bisa hidup, agar kita bisa selamat, agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Ya, hanya lewat anugerah kasih setianya dengan mati di kayu salib, itulah yang membuat kita tetap dapat bersukacita. Seberat apapun penderitaan sebagai dampak dari virus corona yang kita hadapi saat ini, di saat ada kedamaian karena orang yang menyambut Tuhan senantiasa memuji dan bersukacita di dalam Dia. Dan di suasana seperti ini pun maka kita sanggup menguasai diri, mengendalikan pikiran kita untuk tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Seraya menyerukan Hosana,
diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Selamat Minggu Palmarum. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan, jikalau pada hari Minggu ini kami sudah sampai pada Minggu Palmarum, di mana kami pada minggu ini, minggu terakhir, telah diajak merenungkan, yaitu penderitaan Yesus yang telah diderita dan telah dipikul untuk dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, pada Minggu Palmarum ini, dan firman-Mu telah mengajak kami supaya kami menyambut Engkau, Raja yang datang ke dunia ini. Engkau tahu Tuhan, keadaan kami saat ini, yaitu wabah virus corona, di mana di negara kami ini dan bahkan secara global di dunia ini telah membuat keresahan di tengah-tengah seluruh umat. Ya Tuhan, pada minggu ini firman-Mu telah menyatakan kepada kami, apapun kondisi kami, seberat apapun yang akan kami hadapi, dan bahkan virus corona pada saat ini yang masih melanda bangsa dan negara kami ini, negeri kami tercinta ini, dan bahkan sudah banyak saudara-saudara kami yang telah menjadi korban dan juga pasien saat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau melihat apa yang telah kami alami. Engkau melihat kesusahan kami. Engkau melihat usaha pemerintah kami, presiden kami, yaitu dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Dan juga aparat keamanan yang sungguh berlelah dan juga memberikan hati dan pikirannya. Para dokter dan juga para tim medis yang sungguh dengan memberikan hati dan dengan tulus ikhlas, mereka memberikan waktunya, pengetahuannya untuk menyembuhkan para pasien yang terkena virus corona. Tolonglah bangsa-Mu ini ya Tuhan, tolonglah umat-Mu ini, dan dengarkanlah seruan kami, dan supaya kami layak menyerukan Hosiana dan menyambut Engkau, Raja yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh bangsa kami ini, pemerintahan kami, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, para aparat, para dokter dan tim medis, umat-Mu juga, seluruh hamba-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit ini. Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu, HKBP dan juga HKBP jemaat HKBP Curup ini, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka sepanjang hari, yang memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati anak-anak mereka, berkati studinya, berkati keluarganya, berkati seluruh apa yang mereka rencanakan dan juga apa yang mereka kerjakan. Dan supaya seluruh jemaat-Mu tetap dapat bersuka cita untuk menyambut Engkau, Raja kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami
Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Taudutima acarata, tapujima tuhata, puhut tapasahat pelian 2A. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan. Dohot na sa libasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leom matu hami sadarion honguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batamaho.
Disodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.